Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung tahun dan pas. Sekarang tanggal 31 Bapak Ibu ya, besok sudah tanggal 1. Coba sejenak kita melihat spion gitu ya. Kita punya spion masing-masing ya. Spion kita lihat ke belakang, kira-kira dalam 1 tahun ini apa saja yang sudah kita jalani. Apa saja yang sudah kita lewati, kita lakukan, kita berikan, kita dapatkan. Apa yang sudah kita dapatkan di tahun 2023 ini? Nah, mungkin kalau ditanya baik atau buruk tahun 2023 ini. Mungkin ada yang bilang, ya ada baiknya, ada buruknya loh, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita diminta kasih skor nih, 1 sampai 10. 10 itu baik, 1 itu tidak baik. Skor hidup kita berapa ini kira-kira 2023? Dalam hati bisa jawab ya. Jawablah itu dalam hati. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang merasakan hidupnya diberkati Tuhan di tahun 2023? Ada di sini yang diberkati hidupnya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak sekali yang diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan kita bangkit berdiri. Kita katakan sama-sama di dalam iman kita katakan aku diberkati. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Selanjutnya, next, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Katilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, ku diberkati. Berkat yang diberkati tahun 2023 makin kenceng suaranya, nyanyinya makin kenceng ya. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami sudah merasakan berkat-berkat Tuhan di tahun 2023. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan damai, Tuhan memberikan sejahtera, Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan relasi yang baik, suami dan istri, orang tua dan anak. Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Usaha kami Tuhan berkati, bisnis kami Tuhan berkati, sekolah kami, kuliah kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami juga akan belajar firman-Mu, biarlah kami melihat berkat demi berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tetap melihat Tuhan itu mengasihi kami di tahun-tahun yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Baik, pagi hari ini kita seperti tadi disampaikan oleh Bu Heni, tema kita adalah sepanjang jalan anugerah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sepanjang jalan anugerah. Nah, kalau tadi saya tanya begitu ya, siapa yang hidupnya diberkati 2023? Banyak sekali yang mengangkat tangan. Saya ingin nanya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kalau kira-kira melihat gambar ini, ya, ini angka berapa? Ya, Bu Yedi, angka berapa?
Bisa 6, bisa 9 Bapak Ibu ya. Jadi mau 6 apa mau 9 nih? Mau 9, lebih gede berkatnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, loh kok ganti? Iya kan? Nah, oke berkatnya terlalu gede jadi ganti ini ya. Oke, slide-nya. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu lagi ada sedikit kesalahan teknis. Ini bisa 6, bisa 9, betul apa yang dikatakan Bu Yeni. Kalau orang berbaju biru akan mengatakan bahwa itu, kalau orang berbaju biru mengatakan harusnya 9. Betul kan? Harus mengatakan 9, itu kebalik tuh, iya kan? Kalau yang kuning kan dari sini nih ngeliatnya, berarti kan dia dibalik begini ya, 6 harusnya. Nah gambarnya salah tuh, betul ya? Nah sekarang, ini berapa? Ada berapa balok? Baloknya ada berapa? Ada 3 atau ada 4? Hah? Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4. Yang 4 siapa? 4, oke. Yang 3, siapa yang hitung? Nah, sama. Tergantung kita ngitungnya dari mana. Ya enggak? Kalau di bawah ini kita lihat pojoknya 1, 2, 3, 4. 4 ya. Tapi kalau orang yang dari sana ngitungnya apa? 3. Apa ini kasih Tuhan kalau ditanya 2023 kita diberkati enggak? Tergantung kita ngelihatnya dari mana nih. Kalau kita hanya menggerutu terus, tidak melihat yang baik-baik dari Tuhan, terus melihat hal yang jelek itu, Tuhan itu jahat, maka kita akan mengatakan 2023 tidak diberkati Tuhan, betul? Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan memberkati dalam setiap kondisi kita, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan terus memberkati kita. Amin. Biarlah 2024 kita juga merasakan berkat dari Tuhan. Bapak ini kasih oleh Tuhan, pada suatu hari begitu ya. Ada seorang petani. Ada seorang petani yang dia punya 1 ekor kuda yang bagus sekali. Wah, jadi orang petani ini mengasihi kudanya ini dengan sungguh-sungguh. Dia merawatnya dengan baik, ya. Dia mempekerjakan kudanya dengan baik, begitu ya. Nah, Bapak ini kasih oleh Tuhan, seorang petani ini kemudian suatu hari datanglah orang kaya. Ada orang kaya nemui petani ini. Karena melihat kudanya baik sekali, bagus sekali, bersih begitu ya. Kemudian ngomong nih sama petani, kudamu tak beli. Oke, kira-kira kalau duit sekarang kudamu tak beli 10 miliar. Kalau Bapak Ibu punya kuda, kemudian kudanya dibeli 10 miliar, dikasih enggak? Boro-boro 10 miliar loh, kuda aja enggak punya. Bercanda ya. Jadi kemudian petani ini ngomong apa? Tidak, aku suka sama kudaku. Aku tidak kasih meskipun dibayar 10 M. Nah kemudian tetangganya bilang, wah kamu gimana sih? Kudamu dihargai 10 M. Itu nanti itu bisa bikin peternakan kuda itu dengan 10 M. Begitu ya. Tapi petani itu bilang, enggak, aku tetap sayang sama kudaku. Singkat cerita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari berganti hari. Esok paginya kudanya enggak ada di kandang. Enggak tahu pergi kemana. Nah kemudian tetangganya datang tuh kan. Coba kalau kemarin kamu mau dibeli, kamu punya 10 M. Enggak kehilangan kuda. Kemudian tetangganya kemudian bilang, kamu ini bernasib buruk. Coba kalau kemarin kamu mau. Pasti kamu bisa dapat uang 10 M. Singkat cerita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kuda tadi, kuda yang dia sayang ini hilang begitu ya. 2 minggu kemudian ternyata kuda ini balik. Kudanya balik ngajak kuda-kuda yang lain. Ternyata kuda yang dia punya sama petani ini kudanya masuk ke hutan. Nah di hutan itu ada kuda liar. Dibawalah dia pulang, masuk ke kandangnya, ada beberapa kuda liar. Nah kemudian tetangganya ngelihat, wah beruntung sekali hidupmu ya. Kamu tadinya punya kuda 1, sekarang punya banyak kuda. Gitu. Kemudian petani ini bilang, ya beruntung apa sih itu beruntung begitu ya. Nah kemudian singkat cerita, senanglah ini petani begitu dan petani ini punya anak 1 begitu. Anak 1 ini senang dengan kuda-kudanya dan mencoba untuk menjinakkan kuda liar ini.
Dia coba kasih kekang, kasih pelana, ya, dikasih untuk tunggangan gitu, dia naik. Mencoba gimana supaya kuda liar ini bisa dijinakkan. Singkat cerita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dia naik kuda liar itu. Tidak berapa lama kemudian dia terjatuh. Enggak cuma terjatuh, ditendang sama kuda liarnya. Namanya juga kuda liar. Ya, enggak sopan-sopan banget tuh, ya. Sudah jatuhin tuannya, ditendang lagi tuannya. Akhirnya patahlah kaki anak petani itu. Tetangganya datang lagi. Wah, hidupmu enggak beruntung. Anakmu satu-satunya kakinya patah gara-gara kuda. Kemudian petani itu bilang, ya beruntung atau tidak beruntung, ya disyukurilah. Gitu ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, beberapa minggu kemudian, singkat cerita, datanglah tentara. Datanglah tentara dari kerajaan di mana petani ini tinggal. Jadi singkat cerita bahwa kerajaannya akan diserang oleh kerajaan lain. Oleh sebab itu, tentara ini mengumpulkan semua anak-anak muda untuk ikut berperang. Nah, kemudian semua anak-anak muda di kampungnya dikumpulkan. Tapi setelah melihat anak petani itu kakinya cacat, kakinya patah tadi karena kuda, maka ditolak. Tidak boleh ikut perang. Dia sendiri susah untuk berjalan. Singkat cerita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tetangganya nangis-nangis datang sama petani ini. Hidupmu lebih beruntung dari aku. Anakku pada pergi, nanti kalau mati gimana? Anakmu beruntung gak pergi perang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, terkadang kita seperti para tetangga daripada petani ini. Gitu? Melihat terkadang hidup orang lain lebih baik dari kita. Melihat hidup orang lain sepertinya kok enak daripada kita. Tapi ini dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan di sana apa? Kita tahu bahwa Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Demi apa? Demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dari cerita ini apa yang kita lihat? Bahwa dalam segala sesuatu, Allah bisa memakai segala sesuatu dan kita percaya kalau Allah mengasihi kita, Allah menggunakan itu semua demi apa? Kebaikan kita. Dan Allah tidak pernah merancangkan hal yang jahat, tidak pernah merancangkan hal yang jelek di hadapan hidup kita. Kalau kita melihat bahwa kemudian kehilangan kuda adalah hal yang tidak mujur. Tetapi satu sisi ketika kita melihat kuda itu bisa membawa kuda yang lain, kita bisa melihat ada rencana di sana. Kalau kemudian kita melihat bahwa anak laki-lakinya jatuh kemudian kakinya patah adalah hal yang tidak mujur. Tetapi ketika kita melihat dia dibebaskan daripada wajib militer dan kemudian dia tidak mati di dalam peperangan, mungkin kita bisa melihat dari hal yang lain. Tapi ini kasih oleh Tuhan, seberapa banyak dan sering kita di tahun ini, di tahun 2023 ini, kita melihat hal-hal yang semacam demikian. Terkadang kita melihat sebelum semuanya dibukakan, kemudian kita mengeluh. Kenapa ya Tuhan? Kok ini yang terjadi? Kenapa ya Tuhan? Kok itu yang terjadi? Hal yang jelek terjadi. Tapi setelah kita sabar, kemudian Tuhan melanjutkan irama kehidupan kita, kita baru tahu, oh ternyata kayak begini ya. Ternyata kayak begini, Tuhan itu baik. Oleh sebab itu, janganlah buru-buru kita marah sama Tuhan. Janganlah buru-buru kemudian kita menilai apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak baik. Karena kita percaya kita hari ini seperti apa, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Dan itulah yang sejalan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus. Pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus mengerti bahwa dalam kehidupannya, kalau saat ini aku ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang pertama ketika dia adalah seorang pemburu orang Kristen, pengikut Tuhan. Tetapi hari itu diangkat oleh Tuhan menjadi apa? Rasulnya.
Ketika yang seharusnya dia adalah orang berdosa yang dihukum oleh Tuhan, tetapi dia kemudian diampuni oleh Tuhan. Aku ada sekarang ini karena anugerah Allah. Inilah apa yang diungkapkan oleh Paulus. Karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang ini. Inilah yang Paulus mengerti. Poin pertama yang kita renungkan hari ini adalah anugerah Allah menjadikan kita seperti apa kita hari ini. Oke, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Anugerah Allah menjadikanku seperti apa aku hari ini. Karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih anugerah Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita melihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anugerah Allah yang diberikan kepada kita yang pertama adalah kita diberikan hidup yang baru. Kita bukan manusia yang lama lagi, kita sudah diubahkan. Apa sih bedanya manusia yang lama dengan manusia yang baru? Orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang masih hidup di dalam kehidupan yang lama, orang yang masih belum mengenal Kristus adalah orang yang tidak mampu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena di sana hanya ada keinginan untuk menyenangkan hatinya sendiri. Inilah bedanya. Orang-orang yang belum diselamatkan Tuhan, orientasi kehidupannya adalah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ingat ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa. Kenapa itu? Karena dia ingin menyenangkan hatinya sendiri. Ketika sang iblis melalui seekor ular, kemudian mengatakan kalau kamu makan buah itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, melainkan engkau akan sama seperti Allah. Keinginan inilah yang kemudian dibuahi dalam diri seorang Hawa. Kalau begitu aku makan, aku seperti Allah. Aku punya kuasa seperti Allah. Aku tidak akan mati. Terbujuklah dia. Keinginannya dibuahi. Akhirnya jatuh di dalam dosa. Itu yang terjadi. Dan setelah manusia jatuh di dalam dosa, dikatakan apa? Tidak ada satu keinginan pun untuk mencari Allah. Tidak ada satu keinginan pun untuk hidupnya diberikan kepada Tuhan. Yang ada apa? Sekali lagi, untuk dirinya sendiri. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa adalah manusia yang orientasinya diri sendiri. Tetapi setelah Yesus datang menyelamatkan manusia, menebus dosanya, mengampuni dia, maka yang namanya belenggu dosa, di mana dosa itu membawa setiap orang yang berdosa untuk menyenangkan dirinya sendiri, belenggu itu dilepaskan. Dan belenggu inilah yang tadinya hanya mengungkung dirinya untuk menyenangkan dirinya, dilepaskan. Yang ada apa? Kemudian Tuhan memberikan kekuatan bagi orang yang sudah diselamatkan ini. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Tanpa itu manusia enggak ada yang mau nyenengin hati Tuhan. Karena maunya diri sendiri. Dan itu kalau masih ada dalam diri kita, itu adalah sisa-sisa dari manusia lama kita yang harus terus-menerus diberesin. John Calvin ngingetin kita, day by day, hari demi hari, kita harus disucikan bersama dengan Roh Kudus. Karena kalau tidak demikian, maka keinginan untuk menyenangkan diri sendiri akan muncul terus. Dan kalau terus muncul dan itu dibuahi, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Itu prinsipnya ketika manusia masih dalam tanda kutip menggandoli kehidupan lamanya. Karena bagi manusia kehidupan lama itu menyenangkan. Karena bagi manusia kehidupan yang lama itu mengenakkan. Karena orientasi untuk dirinya. Yang dipuaskan siapa? Dirinya. Itulah manusia yang di dalam dosa. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan. Ketika Paulus mengatakan bahwa anugerah Allah menjadikanku seperti apa aku hari ini. Bahwa dia diberikan hidup baru, artinya dia diberikan kemampuan yang baru. Diberikan kuasa yang baru. Yaitu ada Roh Kudus dalam diri kita. Di dalam diri Paulus. Demikian juga di dalam diri kita. Tidak hanya itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Anugerah Allah juga berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai hidup yang dicukupi.
bahwa hidup baru yang diberikan oleh Tuhan adalah berkenaan dengan status kita yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi anugerah Allah bukan hanya sekedar status bahwa kita sudah diselamatkan, tetapi anugerah Tuhan adalah bahwa hidup kita juga dicukupi oleh Tuhan. Dikatakan bahwa apa? Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hidup kita dicukupi. Puji Tuhan, 2023 kita dicukupi. Kata cukup jangan dibandingkan dengan orang lain. Kita punya kapasitas masing-masing. Di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan mencukupkan. Di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan memberikan jalan keluar. Itu Tuhan mencukupkan. Jadi anugerah Allah menjadikanku seperti apa aku hari ini adalah bahwa kita diberikan hidup baru. Bahwa hidup kita dicukupkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat berikutnya, Paulus kemudian mengatakan, di dalam ayat yang ke-10 ini, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Dari hal itu, yaitu bahwa dia sudah diselamatkan, diberikan hidup yang baru, dan hidupnya dicukupi oleh Tuhan. Paulus kemudian mengerjakan apa? Ketika aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, ketika aku sudah dicukupkan oleh Tuhan, oleh sebab itu, maka aku harus bekerja lebih keras lagi. Mengisi kehidupannya lebih lagi. Hari demi hari, dia terus bekerja lebih keras. Tetapi dibalikkan kembali. Kalau aku bisa lebih keras, itu pun karena anugerah yang menyertai aku. Tapi ini kasih Tuhan. Dalam anugerah Allah, aku mengerjakan segala sesuatu. Dan kalau kita melihat 2023 yang satu hari lagi nanti kita akan tinggalkan. Bahwa di dalam anugerah Allah, aku mengerjakan segala sesuatu. Bahwa di dalam anugerah Allah, aku percaya bahwa Tuhan yang membimbing aku. Maka oleh sebab itu, ayo kita lihat. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa anugerah Allah itu cukup baginya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Dikatakan apa? Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika ada pergumulan dalam kehidupan Paulus, dia melihat anugerah Allah semakin nyata dalam kehidupannya. Jadi kalau 2023 ada masalah dalam kehidupan kita, masalah itu membawa kita untuk menjauh dari Tuhan atau mendekat kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah diberikan hidup baru, seharusnya masalah itu membuat kita mendekat kepada Tuhan. Karena dikatakan anugerah Allah cukup bagiku. Dan gak cuma itu, bahwa anugerah Allah itu memampukanku. Di dalam setiap pergumulan masalah kehidupan, kita percaya ada anugerah Allah yang memampukan kita untuk mengatasi masalah itu. Untuk melewati masalah itu. 2023 mungkin Bapak Ibu ada yang sedang bergumul dengan kesehatannya. Tapi hari ini, Tuhan memberkati sampai hari ini. Bahkan ada mungkin beberapa orang yang harus dioperasi. Tapi Tuhan memberkati. Operasi berjalan dengan lancar. Dan hari ini tetap melihat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Di dalam satu kisah. Mungkin ketika saya memunculkan gambar ini, Bapak Ibu akan langsung cepat ingat, begitu ya. Ini adalah Nick Vujicic, seorang Australia yang kemudian waktu dilahirkan itu dia kena sakit, Bapak Ibu ya. Jadi waktu lahir dia itu tanpa tangan dan kaki. Ya karena ada satu sindrom yang langka begitu ya, yang diderita. Bahkan waktu melahirkan, mamanya melahirkan Nick ini, kemudian dibawa oleh susternya, anak yang masih kecil, bayi ini tanpa lengan dan kaki. Ditunjukkan kepada mamanya.
respon mamanya hari itu tidak mau memeluknya. Bahkan sepertinya tidak mau mengakui bahwa ini anaknya. Singkat cerita, Nick ini bertumbuh besar, ya lahir 82. Bertumbuh besar bahkan sampai remaja. Remaja dia sering dibully Bapak Ibu di sekolah dengan kondisi fisiknya. Bahkan suatu hari dia pernah berusaha bunuh diri. Karena dia nggak tahan dengan yang namanya bulian. Dengan kondisi fisiknya tanpa lengan, tanpa kaki. Dia sempat masuk ke bak air dengan pikiran bahwa nanti kalau masuk bak air kemudian dia akan tenggelam dan mati. Singkat cerita enggak ternyata. Dan apa yang terjadi? Di dalam kehidupan berikutnya, seorang Nick ini, ya orang tuanya memang seorang pengkhotbah juga. Nick ini kemudian melihat bagaimana Tuhan memberikan kesempatan buat dia untuk berbicara. Untuk menjadi seorang motivator, untuk menyampaikan hal yang baik, mengingatkan kasih akan Tuhan. Dan kalau kita mencari di internet mengenai videonya Nick ini, bahkan dia menulis beberapa buku, adalah kalimat-kalimat yang menguatkan orang. Di dalam setiap keterbatasannya, dia mencoba mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Di dalam setiap kekurangannya, dia mencoba untuk mensyukuri ada kebaikan Tuhan di balik itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di balik apa yang kita alami, apa yang kita hadapi tahun 2023, ayo kita mulai melihat ada kebaikan Tuhan di balik itu semua. Dengan demikian, maka kita menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri, bisa memuji Tuhan, karena 2023 Tuhan sudah berkati. Setiap manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan, termasuk Nick Vujicic ini. Tapi ini kasih oleh Tuhan, suatu hari ada satu tim begitu ya, satu tim mahasiswa tahap akhir yang kemudian menjalani kuliah kerja nyata, ya, praktek begitu ya, kuliah kerja nyata KKN di sebuah kampung yang begitu terpencil, terpelosok begitu ya. Nah, dia masuk ke sana dengan beberapa rekannya ini, dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Di sana itu benar-benar terpelosok. Listrik pun belum masuk. Listrik belum masuk. Jadi kehidupan itu hanya setengah hari aja. Kalau ada matahari, setelah matahari tenggelam, gelap, udah nggak ada kehidupan lagi. Nah suatu hari begitu ya, ini anak yang KKN ini, kuliah kerja nyata ini, seorang mahasiswa ini, bercakap-cakap dengan seorang kepala dusun, di mana dia melakukan prakteknya. Nah, kepala dusun ini cerita panjang lebar dan sebagainya begitu ya. Dia memperkenalkan apa yang ada di sekitar rumahnya dan sebagainya. Sampai satu titik kemudian dia ngajak mahasiswa ini ke gudangnya. Masuk ke gudang Bapak Ibu. Diceritakan nih, wah ini loh gudang, ada traktor yang sudah nggak kepake gitu ya. Kemudian mahasiswa ini tiba-tiba nanya, yang di pojokan itu apa? Kemudian kepala dusun ini bilang, oh ini ada mesin yang dikasih sama orang begitu ya. Kemudian mahasiswa ini lihat, mesin apa ini? Kemudian dibuka itu penutupnya, ternyata ini genset Bapak Ibu. Genset yang kalau dinyalakan bisa untuk sumber energi, bisa untuk penerangan, nonton TV dan sebagainya. Kemudian mahasiswa ini bilang, oh ini kan genset, kita bisa pakai ini. Sehingga kalau malam bisa untuk nerangi dusun di tempat ini. Singkat cerita, betul. Kemudian genset ini dirapikan, dibersihkan, kemudian saluran listriknya juga dibenahi dan sebagainya. Singkat cerita, dusun itu kehidupannya nggak cuma setengah hari ketika ada matahari. Tapi malam hari ada kehidupan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah diberkati Tuhan adalah orang yang diberikan kemampuan. Tetapi terkadang kita seperti kepala dusun ini, menempatkan kemampuan yang ada di ujung dan tidak menggunakannya. Genset itu kita taruh di belakang, kemampuan itu kita pendam, kita nggak pakai untuk memuliakan nama Tuhan. 2023 akan kita lalui. 2024 gereja kita adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Dan 2024 gereja kita adalah gereja yang diberkati
untuk memberkati. Oleh sebab itu, keluarkan gensetnya. Pakailah untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita pendam. Sehingga setiap kita adalah jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah ini menjadi satu perenungan di akhir tahun ini. Setiap kita, orang-orang yang sudah diberkati dengan hidup yang baru, kita menyadari ada anugerah Allah bahwa kita diberikan keselamatan dan juga kita adalah orang yang dicukupkan oleh Tuhan. Dan melalui itu semua kita percaya ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tapi dikasih oleh Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan akhir tahun ini. Menyadarkan kita, aku diberkati, maka aku harus menjadi berkat bagi orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau tahun 2023 ini, kami boleh merasakan berkat Tuhan. Kami sudah diberkati dengan keselamatan oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah memiliki hidup baru. Sehingga kami adalah orang-orang yang diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan Roh Kudus untuk berbuat yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya tanpa ada Roh Kudus, kami hanya ingin menyenangkan diri sendiri. Biarlah kami ya Tuhan, orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan ini, sudah diberikan kehidupan yang baru ini. Kami mau kehidupan kami bukan sekedar menyenangkan diri kami sendiri, tetapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu di tahun 2023 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami melihat ke depan 2024. Kami menyadari gereja-Mu adalah gereja yang sudah Tuhan berkati. Kami adalah bagian dari gereja-Mu, tubuh Kristus yang Tuhan berkati. Dan tahun 2024 Tuhan mau gereja Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kami sebagai tubuh Kristus menjadi berkat bagi orang lain. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa menggunakan kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Hari ini mungkin ada kemampuan-kemampuan yang kami masih enggan memakainya. Mungkin kami masih simpan, tapi hari ini kami mau buka. Kami mau gunakan. Kami mau pakai. Kalau 2023, gereja Tuhan yang melayani, dan kami sudah melayani Tuhan. 2024, gereja-Mu adalah gereja yang menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan sekali lagi berkati setiap jemaat-Mu. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, biarlah kami memuliakan nama-Mu selalu. Demi nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa.